Pesan penginapan di aplikasi, pembayarannya dengan uang elektrik, terus dapat diskon, dan langsung check-in begitu tiba. Kedengarannya mudah. Faktanya, aku semalam menginap di sini, di sebuah madrasah di samping masjid, di Simpang Padang Lua, Bukit Tinggi. Ada kesalahan teknis ketika aku memesan penginapan dengan aplikasi. Semua kamarnya ternyata penuh, tapi entah kenapa di aplikasi masih tertera ada yang kosong. Walaupun aku sudah mentransfer uang, pihak penginapan tak bisa berbuat apa-apa. Aku tak bisa check-in alias menginap. Sudah hampir tengah malam ketika aku sampai di Bukit Tinggi. Aku lelah. Aku tak berniat lagi mencari penginapan lain. Alhamdulillah, di sini ternyata aman. Walaupun tak bisa dibilang nyaman. Tantangannya semalam adalah bagaimana melawan hawa dingin kota Bukit Tinggi yang terletak di ketinggian. Setelah sholat subuh, aku segera berangkat mencari warung sarapan terdekat. Lokasinya masih di sekitaran Simpang Padang Lua. Warung Eka namanya. Aku memesan seporsi lontong pakai telur. Bukan hanya melahap sarapan yang nikmat dan hangat, aku juga merasakan kehangatan di warung ini. Kehangatan dalam tanda kutip. Pemiliknya ramah. Sepertinya sudah berpengalaman menghadapi pelanggan. Habis melahap lontong, aku memesan segelas teh telur. Para pelanggan lain mulai berdatangan ke warung ini. Sambil menikmati teh telur, aku berusaha terlibat dalam percakapan mereka. Tapi aku lebih banyak mendengar dan hanya berkomentar jika diperlukan. Rencanaku sesudah sarapan adalah menuju Puncak Lawang, yang jaraknya sudah dekat dari sini, tidak sampai sejam. Tapi aku kemudian mendapat pesan WhatsApp dari seorang pemilik penginapan. Awalnya aku tak berminat ketika dia menyampaikan tarifnya, 300.000 per malam. Tapi kemudian dia menawarkan kamar lain seharga 150.000 semalam. Namun toiletnya terletak di luar kamar. Aku tertarik dan segera menuju penginapan tersebut. Lokasinya tak jauh dari tempatku sarapan. Ini dia tempatku menginap di Bukit Tinggi. Pemiliknya ramah. Seorang bapak yang mungkin berumur sekitar 50 atau 60 tahunan. Bapak ini juga aktif mengelola musola di sebelah penginapannya. Aku cukup puas bisa menginap di sini, walau ada sedikit kekecewaan. Aku kehilangan sendal gunungku di penginapan ini. Biarlah, anggap saja sedekah bagi warga sekitar. Siang ini agendaku adalah menuju Puncak Lawang. Matahari tampak bersinar dengan terang. Berkaca dari pengalamanku waktu ke Gunung Padang, aku merasa harus memakai kacamata hitam. Di sebuah toko bernama Budiman, aku membeli sebuah kacamata hitam murahan, cuma 18.000. Mereknya tidak ada, tapi aku merasa ini sudah cukup untuk melindungi mataku dari terik matahari. Tak sampai 10 menit aku di dalam Budiman. Kesan pertamaku, toko serba ini lebih luas dan memiliki lebih banyak barang jika dibandingkan dengan Alfamart atau Indomaret. Parkir di sini juga gratis. Sebelum tancap gas bersama Vega menuju Puncak Lawang, aku mengisi dulu tangkinya dengan Pertamax.
Semakin tua sebuah kendaraan, harusnya dia juga semakin dimanja. Salah satu hal yang unik menyusuri jalan di Bukit Tinggi adalah saluran irigasi yang sering ditemui beriringan dengan jalan. Terlihat cantik, seakan-akan kita menyusuri jalan dengan sungai kecil di sampingnya. Pemandangannya juga indah, memanjakan mata. Sebelum tiba di lokasi, aku mencari-cari tempat makan yang sedikit jauh dari pusat keramaian. Bukan hanya berharap harga yang murah, aku juga ingin suasana yang tidak terlalu ramai. Tak jauh dari jalur masuk Puncak Lawang, aku tergerak untuk mengunjungi sebuah tempat bernama Ratu. Dari luar, tertulis tempat ini adalah Ampera. Ada tulisan lain yang menyatakan bahwa tempat ini menyediakan makanan kampuang. Secara penampilan, Ratu terkesan mewah. Dibandingkan dengan lapak-lapak di sekitarnya yang terbuat dari kayu dan tidak permanen, Ratu terlihat kokoh dan menjulang dengan 3 lantainya. Aku penasaran bagaimana rasanya makan di sini. Bukan soal harganya saja, tapi juga suasananya. Siang ini menu yang kupilih bisa dibilang biasa-biasa saja. Aku hanya memesan nasi dengan telur dadar sebagai lauknya. Rasanya menyenangkan kalau bisa makan di atas sambil menikmati pemandangan. Aku membawa piringku menaiki tangga ke lantai 2. Bagaimana kalau di lantai 3 saja, pikirku. Tapi ternyata di lantai 3 kursi dan mejanya basah karena hujan. Atap untuk teras di lantai ini ternyata belum selesai semuanya. Aku pun kembali turun ke lantai 2. Pemandangannya cukup bagus. Aku bisa melihat sepotong danau meninjau dari sini. Makanannya enak, nasinya, sayurnya, telur dadarnya. Kalau untuk harga, ini tidak bisa dibilang murah. Aku membayar 20.000 untuk makanan ini. Di Ampera biasa mungkin aku sudah bisa dapat daging rendang. Bagiku harga segitu tak masalah. Aku bukan hanya menikmati makanan,
Aku juga menikmati pemandangan yang indah di sini. 20.000 makan dengan nasi dan telur dadar, rasanya cukup layak di sini. Cuaca semakin tidak bersahabat. Hujan turun semakin lebat. Kabut juga terlihat makin pekat. Aku terjebak di sini. Tapi untunglah, ini tempat yang nyaman untuk terjebak. Mungkin bahasa Minangnya adalah takuruang dinan lama. Satu hal yang mungkin kurang di tempat ini, tidak ada tempat untuk sholat. Jadi aku harus keluar untuk sholat zuhur siang ini. Selesai sholat di masjid terdekat, aku kembali mengarahkan motorku ke sekitaran Puncak Lawang. Hampir di sepanjang jalan terlihat pedagang dengan lapak-lapaknya yang semi permanen. Seakan-akan bermain monopoli. Semua berlomba menempati lokasi ini. Aku penasaran, sejauh mana para pedagang membangun lapak di sini.
Dan itu adalah puncak lawang yang jadi incaran para wisatawan. Termasuk aku tadinya. Aku sudah hilang selera pergi ke sana. Alasan pertama, karena ketika aku mau masuk tadi ada spanduk besar yang terkesan memalak para pengunjung. Di situ tertulis satu orang harus membayar 25.000 untuk masuk. Dan yang paling bikin sakit hati, di situ tertulis harus membayar 500.000 untuk membuat video klip. Tak dijelaskan video klip seperti apa yang harus membayar 500.000. Aku yakin spanduk itu akan membuat semua YouTuber terintimidasi. Aku tak punya bukti, tapi aku merasa puncak lawang sudah dikuasai preman. Dan syukur alhamdulillah, cukup di sini aku sudah bisa menikmati pemandangan meninjau yang indah. Saatnya aku pulang ke penginapan sebelum semakin basah. Rasanya, sate ini cocok sebagai penutup malam ini. Secara keseluruhan, aku merasa puas, walau aku tak masuk ke puncak lawang. Cukup di luarnya saja sudah membuatku puas.